Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman semua. Saya percaya bahwa hari Minggu ini adalah hari Minggu yang luar biasa. Kita semua berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk beribadah tentunya. Dan saya percaya kita semua walaupun ibadahnya di rumah, walaupun kita nggak live langsung ketemu, tapi spirit kita sama, kita antusias di dalam Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian, Kaulah Kuatku.
Salam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di ibadah minggu. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai kita dan tidak kurang suatu apapun. Amin, saudara-saudara. Nah, saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami datang padamu Tuhan, bersama jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami datang bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan karunia-Mu bagi kami semua. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur hari demi hari kami menikmati penyertaan Tuhan sampai hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang padamu meminta urapan Roh Kudus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman dan untuk semua kami yang mendengarkannya dimanapun umat-Mu berada. Biarlah urapan Tuhan hadir di semua rumah, semua tempat di mana jemaat-Mu ada atau siapa saja yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bicara dengan urapan yang kuat, dengan kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Nyatakan segala kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, sepenuhnya di bawah kendali, di bawah otoritas Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami syukur. Haleluya. Mari semua kita yang lapar dan haus berkata, amin. Salam saudara. Jadi hari ini saya melanjutkan mengenai tema yang minggu lalu, yaitu tentang ketekunan. Saya sangat diberkati dengan khotbah minggu lalu yang sampaikan Pastor Bernard, bahwa dia mengutip dari 2 Tawarik pasal 12-14 yang bunyinya demikian, ya. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Dia berbuat jahat karena dia tidak menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Maka dibuat baginda barang yang jahat, sebab hatinya tiada tetap dalam mencari Tuhan. Saudaraku, mari kita lebih lagi hayati firman Tuhan. Ini firman sangat dahsyat. Terus berbicara kepada saya. Saya ingin beranjak dari tema ini tidak bisa, saudaraku. Ya, firman tentang ketekunan ini begitu luar biasa. Dikatakan di sini, ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi minggu lalu sampaikan ada kejahatan tersembunyi. Apa itu kejahatan tersembunyi? Yaitu tidak tekun mencari Tuhan. Jadi ketekunan bagian kedua ini adalah lanjutan dari minggu lalu. Dan saya percaya saudaraku, semua hamba-hamba Tuhan, semua rasul, semua nabi, mereka semua berhasil karena ada ketekunan. Dalam Efesus 5:17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Tuhan juga mengatakan supaya kita tidak menjadi bodoh. Siapa yang jadi bodoh? Yaitu orang yang tidak bertekun mencari kehendak Tuhan. Ya, tidak bertekun mencari kehendak Tuhan, di mata Tuhan itu adalah bodoh dan juga jahat. Nah, saudaraku, dalam Ibrani 10:36 ya dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang janjikan itu. Saudaraku, mari perhatikan ayat ini. Kamu memerlukan ketekunan. Supaya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang janjikan itu. Jadi kalau saya perhatikan di sini, saudaraku, kita bisa belajar. Kalau apa janji Tuhan itu tidak otomatis kita dapatkan, saudaraku. Kita baru dapatkan dia kalau kita bertekun di dalamnya. Ya, jadi kita bertekun merenungkan firman, bertekun mau melakukannya, mentaatinya. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat 3-15 itu bicara mengenai panggilan dan pilihan Allah. Ya, ada di dalam PowerPoint, bisa kita baca bersama-sama. Di sana dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi di sini kalau kita gabungkan Ibrani 10 ayat 36 dan 2 Petrus 1:4, di sini katakan kita memerlukan ketekunan supaya kita dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi, supaya kita dapat ambil bagian dalam sifat-sifat ilahi. Dan yang kedua, luput dari hawa nafsu duniawi. Nah, justru karena itu ayat 5 dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat 9 dikatakan begini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi gini saudaraku, saya dapat pengertian waktu merenungkan ini. Pertama, kita punya iman. Nah, iman bahwa kita telah diselamatkan. Iman Yesus ada di hati kita. Tapi itu tidak cukup. Kita harus bertekun menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Kepada iman kita itu menambahkannya ke pengetahuan. Pengetahuan akan firman, ya, pengetahuan akan hal-hal rohani dan sebagainya. Dan kepada iman kita tambahkan juga penguasaan diri. Kepada kita juga tambahkan ketekunan dan kesalehan. Saudaraku, dikatakan kalau tidak ada semua itu, kita menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saya merenungkannya di dalam perenungan saya dengan Tuhan. Saya sampai hati saya bagaimana ya saudaraku. Jadi Tuhan mengatakan saya disebut orang Kristen yang buta dan picik kalau saya tidak bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saya punya iman, tapi saya tidak menekuninya. Ya, apa itu ketekunan saudara? Nah, mari kita lihat. Ya, kita masuk ke bagian inti dari pelajaran ini. Ketekunan itu adalah mengerjakan sesuatu terus menerus sampai selesai. Ya, terus menerus sampai selesai. Tidak gampang bosan. Mengerjakannya dengan setia. Nah, itu namanya tekun. Belajar terus menerus dengan senang hati. Bukan dengan keluh kesah. Ya, ada orang dikerjakan memang sampai selesai, tapi penuh dengan keluh kesah. Ya, penuh dengan sungut-sungut. Tapi kalau bertekun tidak demikian. Ya, bertekun itu dia terus menerus dengan senang hati. Nah, saudaraku, ketekunan juga adalah suatu bicara mengenai tahan dan sabar menderita. Ya, tahan dan sabar menderita. Ketekunan juga adalah sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Nah, amin saudara. Jadi sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Jadi tidak bosanan, berdoa sekali dua kali langsung bosan. Ya, baca Alkitab sebentar bosan. Seperti anak-anak zaman sekarang. Ya, yang sekarang gampang bosan. Ya, teknologi sekarang mainan ini baru belum ada satu hari sudah bosan, minta lagi mainan baru sama orang tuanya. Beli lagi mainan baru, ya bosan lagi. Nah, makanya tidak jarang satu keluarga yang punya anak kecil, saudara, kalau sudah perhatikan, ya terutama orang tuanya yang mampu lah ya, nah, pasti ada gudang khusus buat mainan anak-anaknya. Banyak sekali mainan. Kenapa? Karena gampang bosanan. Nah, mereka pengennya tidak mau konsisten, tidak mau terus menerus, ya itu namanya anak-anak. Nah, kita bukan lagi anak-anak. Kita menjadi orang Kristen yang bertekun, saudaraku. Orang yang bertekun itu orang yang tidak bosanan. Dia tahan berlama-lama di hadapan Tuhan, tahan lama merenungkan firman Tuhan. Ya, itu namanya orang yang bertekun. Bertekun dalam pelayanan, bertekun di dalam membaca Alkitab,
bertekun merenungkannya. Ya. Mari saudaraku, keluarga-keluarga, suami istri bertekun menyelesaikan masalahnya. Ya, jangan terus-terusan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, akhirnya ribut terus. Nah, bertekun, anak-anak bertekun membantu orang tua. Saudaraku, keberhasilan itu tidak selalu disandarkan pada IQ, ya, otak yang cerdas. Ya, saudaraku, seseorang bisa berhasil walaupun dia biasa-biasa. Setuju saudara? Saya kasih tahu pada saudara, ada orang biasa-biasa, tapi karena dia bertekun, dia sukses. Amin. Ya, ada contoh dalam sejarah, dalam penemuan-penemuan, ya, yaitu Thomas Alva Edison misalnya. Thomas Alva Edison itu karena bodohnya dia dipecat dari sekolah. Ya, ibunya sebenarnya seorang guru. Nah, lalu ibunya mendidik dia di rumah. Nah, Thomas Alva Edison ini sangat tekun, saudaraku. Ya, dia punya gudang, lalu bukan gudang lah istilahnya, apa namanya, semacam bengkel tempat-tempat uji coba. Dia mencoba segala macam. Sampai akhirnya dia bisa menemukan listrik. Dia menemukan instalasi listrik semacam PLN gitu. Lalu dia menemukan sampai ribuan penemuan-penemuan. Nah, bayangkan saudara, orang bodoh, tapi karena ketekunannya dia menjadi berhasil. Ya, sebaliknya ada orang yang pintar, IQ-nya tinggi, ya, encer otaknya, saudara, tapi dia tidak begitu berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena enggak bertekun. Ya, setuju ya saudara ya? Karena dia tidak bertekun. Begitu juga para mahasiswa, walaupun sudah punya kartu kartu mahasiswa, tapi kalau dia nggak bertekun, lama-lama bisa DO, saudara. Yang ada di mahasiswa saya juga seperti itu, sampai 14 semester, sampai sudah mau terancam DO. Nah, apa penyebabnya? Bukan karena masalah ini dan itu, masalahnya adalah tidak bertekun. Jadi banyak orang tidak bertekun, akhirnya dia gagal. Contoh lain lagi, saudaraku, saya mengajak saudaraku membawa saudara membayangkan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ya, waktu mereka berjalan dari tanah Mesir, mereka semua peserta jutaan orang, ya, jutaan orang. Tapi tidak semuanya sampai ke tanah Kanaan. Di tengah jalan mereka ada yang mati, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dihukum dan sebagainya. Apa yang membuat mereka tidak sampai ke tanah Kanaan? Karena tidak bertekun. Tidak bertekun. Jadi hanya ada 2 orang yang berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, Joshua dan Kaleb. Nah, orang ini bertekun. Ya, saudaraku. Jadi saudaraku, ketekunan ini, mari saudaraku ya, penting sekali. Di dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, apa maksud ayat ini? Waktu saya merenungkannya, saya mendapati maknanya bahwa ketika kita ada dapat tantangan, dapat kesulitan, maka kita tidak menganggap itu sebagai malapetaka, saudaraku. Kita tidak menganggap itu sebagai akhir dari kehidupan kita. Ya, kesengsaraan itu justru akan menimbulkan ketekunan. Nah, saudaraku, ketika kita bertekun dalam kesengsaraan itu, baru timbullah suatu mentalitas atau kualitas tertahan uji. Nah, saya beri contoh, misalnya gini saudara, jam tahan anti air. Nah, jam tangan anti air. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa ini benar-benar tahan di air, saudara? Caranya gimana? Kita cemplungkan ke air. Nah, air itu adalah sebagai gambaran kesengsaraan, penderitaan. Nah, baru kita lihat, kita keluarkan jamnya, airnya masuk apa tidak? Kalau tidak masuk, berarti jam itu benar-benar teruji. Nah, begitu juga mobil itu baru disebut bagus dan otentik bagus kalau diuji, coba dulu, ya, dibuat lari sampai maksimal. Nah, baru kelihatan hasilnya. Nah, begitu juga kita akan teruji iman kita kalau kita menghadapi tantangan.
Saudaraku, jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Amin, saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang lembek, tapi menjadi orang Kristen yang bertekun. Bertekun merenungkan satu firman sampai firman itu menjadi rema di hati kita, sampai kita menjadi pelaku firman itu, sampai akhirnya kita hidupi. Dan kalau kita hidupi firman itu, maka kita bisa menjadi berguna bagi orang lain yang membutuhkannya. Ya, karena kita sudah mengalaminya. Ya, saudaraku mengalami kekurangan, nggak apa-apa. Nanti dari mengalami kekurangan itu, saudara bertekun di dalam firman, saudara mendapatkan jalan keluar, saudara mendapatkan jawaban. Akhirnya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudara dalam Tuhan, ketekunan juga adalah identik dengan kesetiaan. Oke, kesetiaan. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 10b. Dikatakan, hendaklah engkau setia, ya, atau bertekun, ya, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di sini katakan hendaklah engkau setia, tekun sampai mati. Bagaimana kita dapat mahkota kehidupan? Kalau kita bertekun. Kita sudah dimulai dengan Tuhan Yesus, kita harus bertekun di dalamnya. Amin, saudara. Kita bertekun, jangan mempermainkan Tuhan. Orang yang tidak bertekun itu adalah orang yang mempermainkan Tuhan. Orang yang ya seperti kalau ya saya mengajar di kampus. Kalau ada mahasiswa minggu ini datang, minggu depan tidak ada, minggu depan ada lagi, minggu depan tidak ada. Saya marah sama orang itu. Saya tegur dia. Hei, kamu lain kali kalau tidak ada lagi, lebih baik kau tidak masuk kuliah lagi semester ini, ambil semester depan aja ya. Coret kayak resume itu, saya bilang. Oh, dia bertobat, berubah. Kenapa? Saya tidak suka. Kenapa? Seolah-olah mempermainkan mata kuliah tersebut. Nah, bayangkan. Seperti itulah kita seolah-olah mempermainkan Tuhan. Padahal Tuhan begitu serius. Dia mati di kayu salib, mengalami aniaya penderitaan. Dia begitu bertekun sampai di kayu salib. Tapi kita main-main, saudaraku. Begitu kita merasa sudah diselamatkan, lalu kita bermain-main. Kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Nah, Tuhan bilang bertekunlah. Ya, itulah sebabnya Tuhan bilang dalam 2 Tawarik tadi kita baca bahwa raja itu dianggap jahat di mata Tuhan karena tidak bertekun. Nah, saudaraku, Lukas 8:15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, perhatikan, tidak cukup hanya mendengar firman, tapi harus bertekun. Barulah dia berbuah. Sebuah kesaksian yang memang sudah berulang-ulang saya saksikan sebenarnya. Contoh yang sederhana, bagaimana ada orang yang tidak begitu pintar, biasa-biasa aja, tapi dia bertekun, bertekad, akhirnya bisa dia lulus masuk. Ya, seperti putri kami namanya Natania. Ya, kalau dilihat dari otaknya biasa-biasa aja, ranking 15, 17. Dia SMA yang papan ya di bawah menengah ke bawah. Tapi dia bertekun. Nah, dia bertekun. Di mana-mana ada tulisan di kamarnya itu, ya, ditulis, Nia, kamu harus berhasil. Nia, apalagi dibilangnya, stand is yours milikmu. Ya, Nia, jadi dia bicara kepada diri sendiri. Nah, itu lambang dari ketekunan. Nah, karena dia bertekun, dia juga bertekun olahraga. Dan akhirnya dia bisa masuk. Artinya, ketekunan sangat penting. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab, di dunia sekuler pun, tidak ada prestasi atau penemuan yang lahir tanpa ketekunan. Amin, saudara. Tidak ada prestasi, tidak ada penemuan-penemuan, tidak ada pencapaian-pencapaian tanpa ketekunan. Begitu juga dalam dunia rohani kita. Tidak ada buah rohani yang tercapai kalau tidak ada ketekunan. Bertekunlah dalam firman itu. Terima firman dengan hati yang lembut, lalu bertekun dalamnya. Ya, banyak orang sekarang tidak mau bertekun. Ya, sudah dibilang supaya murah hati, lemah lembut dan segala macam, tapi tidak ditekuni. Saya semakin tua umurnya ini, semakin menyadari betapa pentingnya menekuni ini. Kadang-kadang bisa juga, ya kadang emosi ya, tapi tiba-tiba saya masuk lagi, kesadar lagi, belajar lagi Tuhan. Aku ini belum terlalu berhasil, aku mau berubah. Nah,
kemudian berubah, kita belajar. Nah, suatu saat akhirnya kita menjadi terbiasa. Ya, karena sudah kita tekuni. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang bertekun. Ayub misalnya, bertekun dengan masalah yang bertubi-tubi. Ya, luar biasa ya. Pertama dia kehilangan kekayaan, kedua kehilangan anak semua, yang ketiga kehilangan kesehatan, yang keempat kehilangan istri. Istri membuli dia. Nah, yang kelima dia kehilangan siapa, saudara? Dia kehilangan teman-teman. Teman-temannya mengata-ngatai dia, mengatakan ini karena masalah dia tidak benar dan sebagainya. Tapi saudaraku, Ayub terus bertekun sampai suatu saat dia berkata, aku melihat Tuhan bukan lagi berdasarkan apa kata orang, tapi mataku sendiri. Nah, dan kemudian Ayub dipulihkan. Ya, Yusuf sabar menghadapi setiap masalah yang dihadapinya, bertekun menantikan waktu atau pertolongan Tuhan. Dan dia kemudian akhirnya menjadi orang penguasa nomor 2 di Mesir, saudaraku ya. Saudara Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, kesulitan dan penderitaan bukanlah malapetaka. Tapi itu adalah jalan Tuhan bagi kita untuk kita boleh menjadi orang yang tekun dan tahan uji. Saya akan bacakan ayat terakhir. 2 Petrus 1 ayat 11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wow, luar biasa ini ayat. Saya merenungkan, lalu saya share sama istri saya, lalu kami mendiskusikannya. Di sini katakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita memiliki hak yang penuh? Yaitu kalau kita bertekun. Ya, bertekun ini sangat penting. Nah, saudaraku, itu sebabnya saya membagi pada hari ini. Minggu lalu walaupun disampaikan, tapi kita terus bertekun. Saya rindu jemaat, coba kita hayati, coba kita lakukan, kita bertekun. Ya, kalau kita mendoakan sesuatu, tekuni, doakan sesuatu hal itu. Ya, kita bertekun untuk satu perkara, kita doakan situasi di gereja, ibadah, kita doakan supaya kita bisa beribadah seperti normal lagi. Kita doakan semua bangsa, negara, keluargamu, dan kita bertekun juga dalam iman. Ya, saudaraku, suatu saat ketika kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi, berbahagialah engkau, masuklah engkau yang berbahagia karena engkau telah bertekun. Itulah firman Tuhan bilang. Mari saudaraku, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Saya minta saudaraku untuk kita terima firman ini dengan hati yang lembut, dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa, yang mengajar kami untuk bertekun senantiasa. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam banyak hal bisa terjadi pengalihan, distraction. Tapi kami meminta anugerah-Mu, minta Tuhan supaya ketetapan hati ada pada kami, dan kami terus mengejar, mencari, dan bertekun di dalam firman Tuhan. Bertekun dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, bertekun di dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan urapi mereka semua. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong di dalam setiap pergumulan mereka. Terutama dalam bersekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami syukur.